Perhatikan tabel besaran turunan berikut. Besaran yang diturunkan dari besaran panjang dan massa yaitu, baik, di sini sudah ada tabel, di sini ada besaran 1 2 3 4 dan di sini ada satuan dari masing-masing besaran. Pertama-tama di sini kita akan cari dulu untuk besaran panjang, itu satuannya adalah meter, ini adalah satuan internasional. Kemudian massa itu satuannya adalah kilogram. Nah, jadi nanti untuk besaran yang diturunkan dari panjang dan massa harus mengandung kilogram dan meter dalam satuannya. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Baik, di sini bisa kita lihat untuk yang pertama di sini ada gaya. Ini satuannya adalah kilogram, di sini benar untuk massa dan di sini ada meter, di sini untuk panjang. Namun di sini ada second kuadrat. Nah, maka di sini waktu, sehingga di sini untuk gaya ini salah, bukan besaran dari panjang dan massa, namun di sini panjang, massa dan waktu. Kemudian untuk yang kedua di sini ada kecepatan, ini meter per second kuadrat. Di sini untuk meter ini benar untuk panjang dan untuk second kuadrat di sini adalah turunan dari waktu. Sehingga di sini untuk kecepatan di sini juga salah. Kemudian yang ketiga di sini ada volume, ini satuannya joule. Sepertinya di sini ada kesalahan dalam penulisan soal. Karena untuk volume sendiri satuannya biasanya adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Atau di sini bisa kita tulis, semisal kita memiliki volume dari suatu balok, maka di sini rumusnya adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Di sini untuk panjang biasanya satuannya meter, untuk lebar juga meter, untuk tinggi juga meter, atau ketiga-tiganya sentimeter. Untuk besaran volume ini adalah turunan dari panjang, sehingga di sini untuk nomor 3 juga salah. Kemudian untuk nomor 4 di sini ada massa jenis. Massa jenis ini adalah kilogram, ini turunan dari massa. Dan di sini ada meter kubik, ini dari panjang. Sehingga di sini jawabannya ini adalah yang 4 atau D. Perhatikan skema berikut. Wujud gas dan proses menguap berturut-turut ditunjukkan oleh, baik, di sini sudah ada skema yang terdiri dari huruf P, H dan R dan angka 1 2 3 4 serta di sini ada kata menyublim dan mencair. Pertama-tama di sini bisa kita lihat untuk benda mencair itu artinya adalah benda padat berubah menjadi cair. Di sini kita tulis padat menjadi cair. Maka di sini untuk mencair R ini adalah benda padat. Di sini bisa ikuti arah panahnya menjadi Hi, maka di sini menjadi cair. Nah, maka di sini padat menjadi cair. Maka untuk benda P ini adalah benda gas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah benda gas. Di sini kita sudah mendapat satu jawaban bahwa gas itu adalah yang P. Maka di sini untuk A dan B ini salah dan untuk C dan D ini ada kemungkinan satu yang benar. Kemudian yang kedua, di sini setelah mencari gas, kita akan mencari untuk proses menguap. Nah, di sini kita tulis untuk menguap itu artinya adalah dari benda cair menjadi gas. Maka di sini bisa kita lihat untuk nomor 1 dan nomor 2, di sini arahnya berkebalikan dan di sini untuk menguap itu adalah cair menjadi gas, maka di sini jawabannya adalah nomor 1. Sehingga di sini kita temukan jawabannya ini adalah P dan 1. Ini adalah yang D. Perhatikan sifat fisis zat berikut. Sifat fisis dari cuka dan asap berturut-turut adalah, baik, jadi di sini sudah ada 4 sifat. Ini ada 1 2 3 4 dan di sini kita akan mencari sifat fisis dari cuka dan asap.
Pertama-tama di sini kita pahami dulu untuk cuka ini adalah benda yang berbentuk cair dan untuk asap ini adalah benda yang berbentuk gas. Maka di sini kita akan mencari dari keempat sifat ini yang cair ataupun gas. Nah, pertama-tama kita mulai dari nomor 1. Di sini ada gerak partikel terbatas, gaya tarik antar partikel kuat, bentuk tetap, dan tidak dapat dialirkan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari benda padat. Karena di sini gerak partikelnya terbatas dan gaya antar partikelnya juga kuat, kemudian bentuknya tidak dapat dialirkan. Kemudian yang kedua di sini ada gerak partikel bebas, gaya tarik antar partikel lemah, bentuk berubah dan dapat dialirkan. Nah, ini adalah ciri-ciri untuk benda cair. Maka di sini sudah bisa kita lihat untuk jawabannya di sini harus nomor 2 terlebih dahulu karena di sini berturut-turut. Di sini untuk cuka itu nomor 2, maka di sini jawabannya hanya ada 1. 2 dan 3. Di sini kita lihat dulu untuk sifat ketiga apakah di sini benar sifat asap. Di sini kita lihat gerak partikel sangat bebas, gaya tarik antar partikel sangat lemah, bentuk berubah dan dapat dialirkan. Nah, di sini maksudnya ini adalah untuk gerak partikel bebas ini adalah ciri-ciri gas, kemudian gaya antar partikel sangat lemah ini juga ciri-ciri gas. Bentuk berubah ini juga ciri-ciri gas dan di sini dapat dialirkan. Mungkin di sini yang dimaksud asap ini adalah asap cair, maka di sini juga termasuk gas sehingga di sini dapat dialirkan. Nah, untuk contohnya di sini asap cair biasanya digunakan untuk vapor atau biasa dikenal dengan nama liquid. Nah, untuk yang keempat di sini juga sama, gerak partikel bebas, gaya tarik antar partikel sangat lemah, bentuk berubah dan tidak dapat dialirkan. Di sini juga sifat gas. Namun di sini yang ditanyakan mungkin ini adalah cuka benda cair dan ini adalah asap cair atau biasa dikenal dengan sebutan liquid. Sehingga di sini jawabannya ini adalah 2 dan 3. Ini adalah yang C. Perhatikan tabel koefisien muai logam dan gambar bimetal yang telah dipanaskan berikut. Baik, di sini bisa kita lihat, di sini sudah ada tabel, di sini ada logam dan koefisien muai panjang. Dan di sini sudah ada gambar bimetal, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kita baca untuk soalnya terlebih dahulu. Pemuaian logam bimetal yang benar adalah gambar. Baik, jadi di sini kita akan mencari pemuaian dari gambar 1, 2, 3, 4 dan kita cocokkan dengan tabel pada sebelah kiri. Di sini kita akan mencari pemuaian dari gambar yang benar. Pertama-tama di sini bisa kita lihat dari besi dan kuningan. Di sini pemuaiannya di sini lebih panjang kuningan, sehingga di sini untuk besi ini lebih kecil dan untuk kuningan di sini lebih besar. Maka di sini bisa kita lihat untuk besi itu ada 0,12, ini 0,00012 dan untuk kuningan di sini ada 19, sehingga di sini benar kuningan lebih besar daripada besi untuk pemuaiannya. Oke, di sini kita beri tanda centang. Kemudian yang kedua, di sini ada kuningan dan tembaga. Di sini untuk kuningan ini lebih besar untuk pemuaiannya dan di sini untuk tembaga di sini lebih kecil. Maka di sini kita lihat untuk tabelnya, untuk kuningan di sini ada 19 dan untuk tembaga di sini ada 17. Nah, sehingga di sini bernilai benar karena di sini kuningan lebih panjang dari tembaga. Kemudian yang ketiga di sini ada aluminium dan besi. Aluminium lebih kecil dan di sini besi lebih besar. Kita lihat di sini untuk aluminium di sini ada 26. Dan untuk besi di sini ada 12. Nah, ini gambarnya ini salah atau terbalik. Seharusnya besi
yang berada di atas, dan aluminium ini tulisannya seharusnya berada di bawah, sehingga di sini untuk nomor 3 salah. Dan untuk nomor 4 di sini ada kuningan, ini lebih besar, dan aluminium di sini lebih kecil. Di sini bisa kita lihat untuk kuningan ini ada 19 dan aluminium di sini ada 26, sehingga di sini juga salah. Seharusnya di sini kuningannya yang di bawah, aluminium yang di atas. Maka di sini kita temukan jawabannya adalah 1 dan 2. Di sini berarti yang A, 1 dan 2. Sebuah kelereng bergerak dari posisi K sampai posisi L seperti pada gambar. Gerak kelereng pada lintasan 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah, baik, di sini sudah ada gambarnya. Di sini ada sebuah kelereng dan di sini ada lintasan menurun, kemudian mendatar, dan di sini lintasan naik. Nah, baik, di sini kita akan mencari untuk gerak kelereng pada lintasan 1, 2, dan 3 berturut-turut. Di sini untuk lintasan 1, karena di sini lintasannya menurun, maka di sini kecepatannya bertambah. Kemudian untuk lintasan yang kedua, karena di sini lintasannya mendatar, maka di sini kecepatannya tetap. Dan untuk lintasan 3 di sini adalah lintasannya naik, maka di sini kecepatannya berkurang. Maka di sini bisa kita simpulkan untuk lintasan yang pertama di sini adalah GLBB dipercepat. Di sini bisa kita lihat untuk yang C dan D di sini diperlambat, ini sudah pasti salah. Dan untuk A dan B di sini GLBB dipercepat. Kemudian yang kedua di sini kecepatannya tetap, ini adalah GLB, kecepatannya konstan. Sehingga di sini jawaban yang benar ini adalah yang B. Ini untuk yang A di sini salah. Di sini kita lanjutkan dulu apakah di sini juga benar. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada kecepatan berkurang, maka di sini GLBB diperlambat. Nah, di sini untuk jawaban B ini sudah benar untuk lintasan 1, 2, dan 3. Hendra mendorong gerobak berisi 2 dus air mineral yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Pada kondisi A, Hendra memberi gaya F sebesar 30 Newton. Ternyata mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah dus pertama yang bermasa 5 kg diturunkan, pernyataan yang benar adalah, baik, di sini bisa kita lihat untuk gambarnya. Di sini ada Hendra, di sini sedang mendorong gerobak. Di sini ada 2 dus air mineral. Kemudian untuk yang B di sini Hendra menurunkan 1 dus air mineral bermasa 5 kg. Dan di sini kita akan mencari pernyataan yang benar. Baik, pertama-tama di sini kita tulis dulu untuk yang diketahui. Di sini ada kondisi A. Ini untuk kondisi A, Hendra di sini memberikan gaya F sebesar 30 Newton. Maka di sini untuk gaya 30 Newton. Dan kedua di sini mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Maka di sini untuk A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Pertama-tama di sini kita akan mencari dulu untuk massa dari 2 dus yang di bawah Hendra. Pertama-tama di sini kita masukkan rumusnya, hubungan antara massa, gaya, dan percepatan. Maka di sini M sama dengan F per A atau gaya dibagi percepatan. Kita masukkan untuk angkanya. Untuk F ini sama dengan 30 dan untuk percepatan di sini ada 2, sehingga 30 per 2, maka hasilnya di sini adalah 15. Maka di sini untuk massa 2 dus yang di bawah Hendra ini adalah 15 kg. Nah, kemudian pada kondisi B di sini diketahui untuk dus pertama yang bermassa 5 kg diturunkan. Tapi di sini untuk
jawaban dari A sampai D. Di sini ada gaya dorong berkurang atau bertambah dan percepatan berkurang atau bertambah. Di sini untuk gaya di sini hanya diketahui untuk F sama dengan 30 Newton. Sehingga di sini untuk yang berubah ini adalah untuk percepatannya. Ini nanti apakah berkurang atau bertambah. Sebelum kita mencari percepatannya, di sini kita cari dulu untuk dus yang masih di bawah Hendra pada kondisi B, maka di sini untuk dusnya ini 15 negatif 5. Karena di sini tadi untuk 2 dus ini ada 15 dan untuk 1 dus yang diturunkan di sini ada 5 sehingga di sini M-nya adalah 10. Maka di sini untuk percepatan kita masukkan rumusnya A sama dengan F per M atau gaya dibagi dengan massa. Untuk F di sini kita ganti dengan 30 dan untuk M di sini kita ganti dengan 10 sehingga di sini 30 per 10 maka hasilnya adalah 3. Di sini bisa kita lihat untuk percepatan yang pertama di sini ada 2 meter per sekon kuadrat dan untuk yang kedua di sini ada 3 meter per sekon kuadrat. Maka di sini artinya percepatannya bertambah. Maka di sini jawabannya adalah yang D, percepatan bertambah. Isabel melakukan percobaan dengan menjatuhkan bola dari sebuah ketinggian. Baik, di sini bisa dilihat ini adalah Isabel menjatuhkan bola dari titik A, di sini ada titik B, titik C, dan titik D. Isabel menyimpulkan perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial pada titik C, yaitu baik, di sini kita akan mencari perbandingan energi kinetik dan potensial pada titik C. Titik C adalah di sini. Jadi di sini untuk titik C ini adalah 2 meter dari permukaan tanah atau 3 meter dari benda yang dilempar ke bawah. Baik, pertama-tama di sini kita tulis dulu. Jadi yang di sini yang ditanyakan itu adalah perbandingan energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik, di sini kita tidak menggunakan setengah mv kuadrat. Namun di sini kita menggunakan persamaan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi di sini kita sama-sama menggunakan mgh atau massa, gravitasi, dan ketinggian. Di sini juga sama, massa, gravitasi, dan ketinggian. Nah, perbedaannya untuk energi kinetik di sini ketinggiannya diukur dari atas. Jadi di sini dari benda semula yang dijatuhkan sampai ke titik C atau dari titik A ke titik C. Kemudian untuk energi potensial di sini ketinggiannya dari bawah sehingga di sini dari titik C ke titik D atau dari titik D ke titik C. Baik, di sini kita masukkan angkanya. Untuk massa di sini sama karena bendanya di sini sama yang dijatuhkan. Untuk gravitasi di sini juga sama, sama-sama 10. Di sini perbedaannya adalah tentang ketinggiannya. Di sini dari atas dan di sini dari bawah. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Untuk massa di sini bisa kita coret, untuk gravitasi juga bisa kita coret. Sehingga di sini perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya adalah 3:2. Ini sesuai dengan jawaban yang A, 3:2. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Jika usaha untuk memindahkan benda dari X ke Y sejauh 60 cm sebesar 66 Joule, besarnya gaya F adalah. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada sebuah benda dipindahkan dari X ke Y. Di sini sejauh 60 cm. Dan di sini memerlukan usaha sebesar 66 Joule. Dan di sini yang ditanyakan itu adalah kita akan mencari gaya untuk yang F sebelah sini. Jadi di sini dikenai 3 gaya, 2 gaya ke kanan dan 1 gaya ke kiri.
Pertama-tama di sini kita masukkan dulu untuk rumus dari usaha. Di sini W sama dengan F dikalikan S. Jadi di sini karena kita akan mencari F, ini F, maka di sini F kita sendirikan dan S kita pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi F sama dengan W per S. Jadi di sini untuk F ini adalah F total. Jadi total dari ketiga-tiga F yang mengenai benda. Kita masukkan untuk W-nya, di sini ada 66 Joule dan di sini untuk jarak S ini ada 60 cm. Nah, untuk jarak satuannya adalah meter untuk satuan internasional, maka di sini 60 cm kita ubah menjadi meter, hasilnya adalah 0,6 meter. Dan di sini untuk pembilang 66 Joule penyebut 0,6 meter, di sini akan kita kalikan 10. Jadi di sini pembilang dikalikan 10 dan penyebut dikalikan 10 sehingga di sini 660 per 6. Ini adalah untuk mempermudah menghitung 66 dibagi 0,6. Sehingga di sini 660 dibagi 6 hasilnya adalah 110 Newton. Ini untuk F total. Nah, di sini bisa kita masukkan untuk rumusnya F itu sama dengan F ditambah 120 negatif 300. Nah, jadi di sini kenapa ada yang positif dan kenapa ada yang negatif? Di sini bisa dilihat dari soal benda berada di titik X dan dipindahkan ke titik Y, sehingga di sini arahnya adalah ke kanan. Untuk arah kanan di sini ada F dan 120, di sini semuanya positif. Dan untuk 300 Newton di sini arahnya ke kiri, maka di sini negatif. Sehingga di sini 120 negatif 300 hasilnya adalah negatif 180. Dan untuk negatif 180 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif 180. Nah, maka di sini untuk F yang ditanyakan adalah 180 positif 110 hasilnya adalah 290. Maka di sini jawabannya adalah yang C, 290. Seorang siswa melakukan percobaan tuas seperti gambar. Jika gaya kuasa ditambah 5 Newton dari semula, maka tindakan siswa yang tepat adalah. Baik, di sini sudah ada suatu sketsa dari percobaan. Di sini sudah ada gaya 15 Newton. Kemudian di sini untuk massa di sini sudah ada 1000 gram, ini artinya 1 kilogram. Dan di sini untuk lengan kuasa di sini sudah ada 50 cm, sedangkan untuk lengan beban di sini kita belum mengetahui. Jadi pertama-tama di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk lengan beban sebelum gaya pada kuasa ini ditambah 5 Newton. Pertama-tama di sini kita masukkan untuk rumusnya. Jadi di sini W dikalikan LB sama dengan F dikalikan LK. Di sini berat dikalikan dengan lengan beban sama dengan gaya dikalikan pada lengan kuasa. Baik, pertama-tama di sini untuk berat kita akan mencari dulu. Di sini untuk 1000 gram ini adalah massa. Sehingga di sini berat ini sama dengan massa dikalikan gravitasi. Untuk massa di sini kita ubah menjadi kilogram sehingga 1000 gram menjadi 1 kilogram. Dikalikan dengan gravitasi di sini ada 10 sehingga menjadi 10 untuk berat. Sehingga di sini kita masukkan untuk berat di sini ada 10. Ini lengan beban yang dicari. Untuk gaya di sini ada 15. Untuk lengan kuasa di sini ada 50 cm kita masukkan. Sebenarnya di sini kita bisa mengubahnya lebih dahulu ke bentuk meter. Namun di sini apabila kita melihat dari pilihan ganda, di sini semuanya berbentuk cm sehingga di sini kita tidak perlu mengubah ke bentuk meter. Sedangkan ini nanti untuk lengan beban, ini nanti jawabannya juga dalam bentuk cm karena di sini lengan kuasanya tidak kita ubah ke bentuk meter. Sehingga di sini kita hitung
15 dikali 5 hasilnya adalah 75, dikalikan 10 sehingga 750. 10 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi dibagi 10. 750 dibagi 10 hasilnya adalah 75, sehingga di sini panjang lengan beban ini adalah 75 cm. Berikutnya di sini setelah kita mencari lengan beban, ternyata di sini kita gambar ulang. Jadi di sini percobaannya, di sini untuk beban di sini sudah ada 10. Kemudian di sini untuk gaya di sini ditambah 5 Newton sehingga di sini 20 Newton. Dan di sini untuk papan ini di sini panjangnya adalah 75 cm ditambah 50 cm sehingga di sini 125 cm. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan setelah di sini di gaya ini ditambah 5 Newton. Karena di sebelah kanan di sini ditambah 5 Newton, otomatis di sini gayanya semakin besar. Agar terjadi keseimbangan, maka di sini titik tumpu harus digeser mendekati kuasa atau mendekati gaya. Jadi di sini dari pilihan ganda A sampai D di sini yang menggeser mendekati beban di sini sudah pasti salah. Jadi di sini untuk B di sini mendekati beban ini salah, dan untuk D mendekati beban di sini juga salah. Maka di sini kemungkinan jawabannya adalah A dan C. Kemudian di sini kita bisa melihat lagi karena di sini digeser ke arah kuasa atau ke arah gaya. Di sini hanya ada 50 cm. Sedangkan untuk C di sini ada 75 cm. Di sini jelas ini salah karena apabila digeser 75 cm maka di sini sudah lepas dari papan. Karena di sini hanya 50 cm. Maka di sini kemungkinannya ini jawabannya adalah yang A. Namun di sini kita coba dulu, kita uji apakah di sini jawabannya benar A ataukah di sini ternyata tidak ada jawabannya. Baik, kita masukkan rumusnya lagi. W dikalikan lengan beban sama dengan F dikalikan lengan kuasa. Untuk W di sini ada 10. Kemudian lengan beban karena di sini menggeser 25 mendekati kuasa sehingga di sini untuk lengan beban di sini ada 100. Dan untuk lengan kuasa di sini ada 25 sehingga apabila dijumlahkan di sini 125. Kemudian di sini untuk gaya di sini sudah ada 20. Maka di sini kita kalikan 10 dikalikan 100 hasilnya adalah 1000. Dan 20 dikali 25 di sini hasilnya adalah 500. Sehingga di sini tidak terjadi keseimbangan. Sehingga di sini untuk jawaban A di sini juga salah. Sehingga A, B, C, dan D di sini semuanya tidak ada jawaban yang benar. Maka di sini akan kita lingkari. Di sini terjadi kesalahan dalam soal. Nah, namun di sini apabila kita menjawab ini adalah soal uraian, maka di sini jawabannya di sini akan kita jawab. Di sini beban, di sini ada 10 dan di sini gaya ada 20. Sehingga di sini gaya ini 2 kali beban. Maka di sini untuk lengan beban dan lengan kuasa, di sini lengan kuasanya adalah 41,67 dan untuk lengan beban di sini adalah 83,33. Jadi di sini gaya 2 kali beban. Sehingga di sini untuk lengan beban harus 2 kali lengan kuasa. Sehingga di sini 2 kali dan ini 2 kali. Sehingga ini akan terjadi keseimbangan. Ani melakukan percobaan untuk mengetahui gaya angkat ke atas dan volume suatu tabung. Data percobaan sesuai dengan gambar. Maka diperoleh kesimpulan. Baik, di sini sudah ada 2 gambar. Jadi di sini ada 60 Newton, kemudian di sini ada row air, di sini ada 1000 kg per meter kubik. Kemudian di sini juga ada gravitasi sama dengan 10 meter per second. Kemudian di sini dicelupkan ke dalam air. Di sini ada air yang tumpah
0,5 ml. Di sini apabila kita melihat dari pilihan ganda, di sini ada volume tabung dan gaya angkat ke atas. Pertama-tama di sini kita kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan memilih untuk volume. Jadi volume tabung ini adalah volume yang dicelupkan di dalam air. Di sini ada air yang tumpah, maka di sini adalah volumenya. Jadi sebenarnya di sini volumenya ini adalah air yang tumpah ini. Sehingga di sini volumenya ini adalah 0,5 ml. Maka di sini untuk jawaban yang D ini sudah pasti salah. Dan untuk jawaban C ini dalam bentuk meter kubik. Maka di sini akan kita ubah ke bentuk meter kubik. Apakah jawabannya sesuai? Jadi di sini dari mililiter kita ubah ke dalam liter. Sehingga di sini naik 3 kali. Atau di sini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi dari mililiter ke sentiliter ke desiliter dan ke liter. Sehingga di sini 10 pangkat negatif 3. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Sehingga di sini 0,5 kali 10 pangkat negatif 3 desimeter kubik. Nah, sehingga di sini karena di sini ada koma dan apabila kita melihat jawaban di sini tidak ada koma, maka di sini koma akan kita hilangkan sehingga di sini 5 dikalikan 10 pangkat negatif 4 desimeter kubik. Nah, sekarang akan kita ubah dari desimeter kubik ke meter kubik sehingga di sini 5 kali 10 pangkat 4 di sini naik sekali. Jadi dari desimeter kubik ke meter kubik di sini naik sekali. Namun di sini karena naik sekali, di sini dikalikan 10 pangkat negatif 3 karena di sini ada kubiknya. Maka di sini jawabannya menjadi 5 dikalikan 10 pangkat negatif 7 meter kubik. Dan di sini ternyata jawabannya tidak sesuai. Sehingga di sini untuk yang C dan D di sini sudah pasti salah. Karena di sini volumenya itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 7. Sekarang akan kita lanjutkan untuk gaya angkat ke atas. Jadi di sini untuk gaya angkat ke atas itu sama dengan beban atau berat. Sehingga untuk berat atau beban itu rumusnya adalah massa dikalikan gravitasi. Nah, di sini belum ketemu ini massanya berapa, sehingga di sini akan kita cari terlebih dahulu. Jadi massa itu adalah rho air dikalikan dengan volume. Jadi di sini untuk rho air atau massa jenis air dikalikan dengan volume, ini adalah massa dari tabung. Sehingga di sini rho air di sini sudah ada 1000. Kemudian volume di sini sudah ada 5 kali 10 pangkat negatif 7. Sehingga di sini jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 4. Karena di sini 1000 ini sama dengan 10 pangkat 3. Sedangkan di sini 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat negatif 7, maka di sini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Maka di sini bisa kita masukkan untuk M atau massa di sini ada 5 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi ada 10. Maka di sini jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Nah, sehingga di sini untuk beban di sini ternyata juga tidak ada. Maka di sini untuk soal nomor 10 di sini juga ada kesalahan dalam soal sehingga di sini kita lingkari. Atau di sini kita bisa menggunakan cara lain. Jadi di sini kita mencari gaya angkat ke atas. Di sini kita bisa menggunakan rumus Archimedes. Jadi di sini tekanan Archimedes sama dengan rho air dikalikan gravitasi dikalikan volume benda. Maka di sini untuk rho air di sini sudah ada 1000. Kemudian gravitasi karena di bumi di sini ada 10 dan volume di sini sudah ada 5 kali 10 pangkat negatif 7. Ini dalam bentuk meter kubik.
Sehingga di sini untuk 1000 dikalikan 10 hasilnya adalah 10.000. Maka 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Dan 10 pangkat 4 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 7. Maka di sini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Di sini untuk 5-nya tetap. Maka di sini bisa kita lihat jawaban kita menggunakan rumus Archimedes dengan menggunakan beban. Di sini ternyata jawabannya sama dan di sini tidak ada pada pilihan ganda. Di sini jawabannya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 3. Sehingga di sini nomor 10 pun juga kita lingkari. Perhatikan gambar posisi bulan terhadap bumi berikut. Wajah bulan terlihat dari bumi pada posisi 3 adalah, baik, di sini sudah ada gambarnya. Jadi di sini untuk bulat di dalam ini adalah bumi. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini adalah posisi bulan dan di sini sinar matahari datang dari arah sebelah kiri. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 11 di sini kita punya bagannya. Jadi di sini kurang lebih adalah seperti ini. Nah, karena di sini sinar mataharinya dari arah kiri dan di sini dari arah atas, maka di sini untuk gambarnya akan kita putar sehingga sinar matahari menjadi sebelah kiri. Pertama-tama di sini kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk C dan D kita hilangkan. Kita taruh di sebelah sini untuk C dan D. Dan untuk gambar yang tadi akan kita ubah sehingga di sini sinar matahari datang dari arah kiri. Kemudian di sini untuk nomor 1, di sini bisa dilihat nomor 1 ini posisinya di sebelah sini. Maka di sini bulan ini terlihat lingkaran gelap. Nah, jadi dari A sampai D di sini untuk nomor 1 di sini tidak ada. Kemudian di sini untuk nomor 2, jika bulan di posisi nomor 2, di sini bulan terlihat sedikit atau bulan sabit, di sini sabitnya berada di bawah. Sehingga di sini pun juga tidak ada. Kemudian untuk yang ketiga di sini bisa dilihat posisinya di sini. Maka di sini gambarnya seperti ini. Nah, jadi di sini untuk nomor 3 ini posisi seperti ini, maka di sini jawabannya adalah yang B. Nah, di sini kita lanjutkan dulu sampai nomor 8. Kemudian di sini nomor 4 posisinya di sebelah sini. Maka di sini gambarnya adalah seperti ini. Di sini gambar posisi 4 ini adalah yang C. Kemudian di sini posisi nomor 5, ini adalah bulan purnama. Gambarnya ini adalah yang D. Kemudian untuk posisi 6 seperti ini, di sini sepertinya tidak ada. Kemudian untuk posisi 7 di sini kelihatan setengah. Kemudian untuk posisi 8 di sini bulan sabit, namun di sini sabitnya berada di atas. Ini adalah yang A. Nah, jadi di sini kesimpulannya untuk nomor 11 di sini jawabannya adalah yang B karena di sini wajah bulan terlihat pada bumi posisi 3. Nah, di sini bisa dilihat di sini jawabannya B, ini posisi 3. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Jika waktu yang ditempuh dari titik A ke titik D adalah 6 second, maka cepat lambat gelombang tersebut adalah, baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini kita akan mencari cepat lambat dan di sini yang diketahui adalah waktu. Jadi dari A sampai ke D di sini ada 6 second. Kemudian di sini ada jarak dari A sampai ke F, di sini ada 10 meter. Dan di sini yang ditanyakan adalah cepat lambat. Cepat lambat ini rumusnya adalah V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Namun di sini harus disamakan. Jadi di sini jaraknya harus sama sehingga di sini apabila S ini adalah dari A sampai ke D, di sini waktunya juga harus dari A sampai ke D. Atau misal S dari A sampai F,
Di sini waktunya juga harus dari A sampai F, sehingga di sini kita memilih yang dari A sampai F. Sehingga di sini untuk S di sini tetap karena di sini sudah dari A sampai ke F. Kemudian di sini kita akan mencari T-nya. Jadi di sini T-nya dari A ke D di sini ada 6. Maka di sini dari A sampai ke B di sini adalah 2. B sampai ke C di sini juga 2. C sampai ke D di sini juga 2, sehingga di sini 2, 4, 6, 8, 10. Maka di sini T dari A ke F ini adalah 10. Sehingga di sini apabila kita masukkan angkanya, S dari A ke F dan T dari A ke F di sini ada 10/10. Maka di sini jawabannya ini adalah 1 meter per second. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Namun di sini kita beri tambahan. Jadi di sini apabila teman-teman menginginkan dari A sampai ke D, di sini hasilnya pun juga sama. Jadi di sini bisa dilihat T dari A sampai ke D di sini 6. T dari A ke D di sini sudah 6. Dan di sini jaraknya adalah 10 meter. Artinya di sini A sampai ke B ini 2, B sampai ke C di sini juga 2. C sampai ke D di sini juga 2. Maka di sini jarak dari A sampai ke D di sini pun juga 6, sehingga 6 dibagi 6 hasilnya pun tetap sama, yaitu adalah 1. Jawabannya adalah yang A. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sudut satu sama lain. Jika terbentuk sejumlah 9 bayangan, maka sudut antara dua cermin datar tersebut adalah. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Di sini ada sejumlah 9 bayangan, di sini N sama dengan 9. Dan di sini kita akan mencari sudut di antara dua cermin datar tersebut. Pertama-tama di sini kita masukkan rumusnya. Jadi di sini untuk rumus cermin datar itu adalah N atau banyaknya bayangan itu sama dengan 360 derajat dibagi dengan alfa. Alfa ini adalah sudut antara dua cermin datar, kemudian negatif 1. Kemudian di sini untuk N akan kita ganti dengan angka 9, sehingga 9 sama dengan 360 derajat per alfa negatif 1. Kemudian di sini untuk negatif 1 kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi 9 positif 1 sama dengan 360 derajat per alfa. Nah, jadi untuk alfa kemudian di sini kita pindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi alfa sama dengan 9 positif 1 hasilnya adalah 10. Kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 360 per 10. Maka di sini jawabannya adalah 36. Dan di sini kita temukan jawabannya adalah yang B. Amir memeriksakan matanya di poliklinik mata karena sudah tidak bisa melihat dengan jelas tulisan pada jarak baca normal. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk memakai kacamata positif 2 dioptri. Cacat mata dan jarak terjauh benda yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh Amir tanpa kacamata adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari cacat mata dan jarak terjauh benda yang masih bisa dilihat. Di sini diketahui Amir ini disarankan memakai kacamata positif 2 dioptri. Nah, di sini untuk positif ini ada dua kemungkinan. Ini ada miopi dan hipermetropi. Kita tulis di sebelah sini. Untuk negatif itu adalah rabun jauh atau miopi. Dan untuk positif itu adalah rabun dekat atau hipermetropi. Nah, sehingga di sini karena kekuatan lensa pada kacamata ini adalah positif, maka di sini adalah rabun dekat atau hipermetropi, sehingga di sini jawabannya adalah C atau D.
Kemudian di sini kita akan mencari jarak terjauh. Maka di sini bisa kita gunakan rumus, yaitu adalah P sama dengan 4 negatif 1 per PP. Jadi di sini untuk P ini adalah kekuatan lensa. Maka di sini kita masukkan 2, di sini 2 dioptri, sama dengan 4 negatif 1 per PP. Untuk PP ini adalah jarak terjauh benda. Nah, maka di sini untuk negatif 1 per PP kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi positif 1 per PP sama dengan 4. Di sini 2 positif dipindah ke ruas menjadi negatif. Maka di sini 1 per PP sama dengan 4 negatif 2, maka 1 per PP sama dengan 2. Nah, kemudian di sini 1 per PP sama dengan 2, maka di sini untuk 2 dan PP kita pindah, sehingga di sini PP sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Di sini satuannya adalah meter. Karena di sini yang ditanyakan adalah dalam bentuk sentimeter, maka di sini kita ubah ke bentuk cm, hasilnya adalah 50 cm. Maka di sini jawabannya adalah yang C, hipermetropi dan 50 cm. Dua buah benda saling digosokkan sehingga keduanya bermuatan. Pasangan yang tepat antara benda dan proses pemuatannya berturut-turut adalah. Baik, di sini sudah ada bagannya. Jadi di sini ada benda dan di sini ada proses. Di sini ada A sampai D. Pertama-tama di sini kita jawab terlebih dahulu dari yang A. Di sini ada plastik dan wol. Kemudian prosesnya di sini proton berpindah dari plastik ke wol. Nah, di sini ada suatu kesalahan karena di sini untuk proses yang berpindah bukanlah proton, namun di sini adalah elektron, sehingga di sini untuk yang A sudah salah. Kemudian yang B di sini ada mika dan wol. Di sini elektron berpindah dari wol ke mika. Nah, di sini benar. Ini sesuai, elektron yang berpindah dari wol ke mika. Sehingga di sini mikanya menjadi bermuatan negatif. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Namun di sini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk C dan D. Apakah di sini C dan D ini juga salah? Ataukah ternyata di sini C dan D ada salah satu yang benar? Di sini ada kaca dan sutra. Proton berpindah dari sutra ke kaca, di sini jelas salah karena yang berpindah bukan proton tapi elektron. Kemudian wol dan sutra, elektron berpindah dari wol ke sutra. Nah, di sini juga salah. Di sini terbalik, seharusnya elektron berpindah dari sutra ke wol. Maka di sini kita temukan jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar berikut. Besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari besar kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan 15 ohm ini. Pertama-tama di sini akan kita cari dulu untuk hambatan total. Jadi di sini untuk hambatan total di sini bisa kita mulai dari 3 positif 3. Di sini seri kita jumlahkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita paralelkan. Di sini kita paralel sehingga di sini 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per 15 positif 1 per 6. 6 ini didapat dari 3 positif 3 dan positif 1 per 10. Sehingga di sini dari 15, 6 dan 10 di sini kita akan mencari KPK-nya. Jadi di sini didapat 30 dibagi 15, di sini ada 2 dikali 1, di sini 2. 30 dibagi 6, di sini ada 5 kali 1, di sini 5. 30 dibagi 10, di sini 3 kali 1, di sini 3. Sehingga di sini apabila kita jumlah untuk pembilangnya di sini adalah 10 dan penyebutnya 30. Dan di sini apabila kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Sehingga di sini 1 per 3 ini masih dalam bentuk 1 per Rp. Maka di sini Rp per 1 ini dibalik, maka di sini juga dibalik menjadi 3 per 1 sehingga Rp sama dengan 3 ohm.
Setelah rangkaian paralel kita temukan untuk hambatannya, sekarang akan kita cari untuk hambatan total. Hambatan total di sini ada 3 positif 9. Sehingga di sini hambatan totalnya adalah 12 ohm. Setelah hambatan total kita temukan, maka langkah kita berikutnya kita akan mencari kuat arus total. Jadi I total atau kuat arus total itu adalah tegangan total dibagi hambatan total. Untuk tegangan total di sini sudah ada 12 dan hambatan total di sini juga ada 12, sehingga di sini I total itu 1 ampere. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Maka di sini kuat arus yang mengalir pada arah yang saya tunjuk ini adalah 1 ampere. Kemudian di sini terpecah menjadi 3. Untuk yang pertama ke-15, ke-6 dan ke-10. Nah, maka di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk tegangan. Jadi di sini tegangan yang berada di rangkaian paralel ini. Jadi caranya adalah tegangan ini di rangkaian paralel sama dengan kuat arus yang masuk ke paralel dan hambatan di rangkaian paralel. Untuk kuat arus yang masuk di sini ada 1. Ini tadi kuat arus yang masuk ada 1. Kemudian hambatannya di rangkaian paralel di sini ada 3, sehingga 1 dikali 3 sama dengan 3 volt. Jadi di sini untuk tegangan yang berada di 15 ohm ini adalah 3 volt, yang berada di 6 ohm ini juga 3 volt, yang berada di 10 ohm di sini juga 3 volt. Maka di sini kita bisa mencari untuk kuat arus pada hambatan 15 ohm. Jadi di sini kuat arusnya itu sama dengan V per R. Jadi di sini V ini adalah V yang mengalir ke hambatan 15 ohm dan R atau hambatan yang ada di 15 ohm. Jadi di sini ada 3 ini untuk yang mengalir. Ini tegangan yang mengalir. Kemudian dibagi dengan hambatan yang mengalir di sini ada 15 ohm. Sehingga di sini 3 dibagi 15, jawabannya adalah 0,2 ampere. Maka di sini kita temukan hasilnya adalah yang A. Perhatikan gambar berikut. Dari rangkaian tersebut, jika kedua lampu identik, besar daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel adalah. Baik, jadi di sini bisa dilihat, di sini ada lampu 1 dan lampu 2. Kemudian di sini ada kuat arus yang mengalir, di sini ada 1,5 ampere dan di sini ada beda potensial atau tegangan, di sini ada 12 volt. Nah, di sini kita akan mencari daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel. Nah, jadi di sini sudah disusun secara seri dan di sini yang ditanyakan adalah daya yang terjadi saat lampu disusun paralel. Pertama-tama di sini kita mencari dulu untuk hambatan totalnya. Jadi di sini R sama dengan V per I. Jadi di sini V ini adalah beda potensial, di sini ada 12 dan I ini adalah kuat arus. Sehingga di sini 1,5, 12 dibagi 1,5 di sini didapat hasil 8 ohm. Karena di sini di dalam soal di sini diketahui jika kedua lampu identik. Nah, jadi di sini lampu 1 dan lampu 2 di sini identik. Sehingga di sini untuk jawabannya untuk R dari lampu 1 ini adalah 4 ohm dan R dari lampu 2 di sini juga 4 ohm. Nah, di sini karena identik atau sama sehingga di sini 8 ohm kita bagi 2. Dibagi untuk lampu 1 dan lampu 2 sehingga di sini 4 ohm dan 4 ohm. Nah, di sini setelah kita dapatkan untuk hambatannya untuk lampu 1 dan lampu 2, sehingga di sini kita akan mencari hambatan apabila disusun secara paralel. Sehingga di sini 1/4 positif 1/4. Sehingga di sini dijumlahkan sama dengan 2/4. Di sini dalam bentuk 1 per rangkaian paralel. Sehingga di sini rangkaian paralel per 1 sama dengan 4/2.
Di sini didapat hasil rangkaian paralel ini sama dengan 2. Sekarang akan kita cari untuk daya yang terjadi saat kedua lampu disusun secara paralel. Baik, untuk daya sendiri di sini satuannya adalah P dan di sini rumusnya adalah V kuadrat per R. Sehingga di sini untuk V kuadrat kita masukkan 12 kuadrat dan R di sini sudah kita dapatkan angka 2 ohm. Sehingga 12 kuadrat sama dengan 144 per 2. Maka di sini didapat hasil sama dengan 72 watt. Dan di sini jawabannya adalah yang A. Besar kecilnya tegangan induksi pada kumparan bergantung pada hal berikut. Baik, jadi di sini pertanyaannya adalah kita akan mencari jadi dari A, B, C dan D dari option di sini apakah ada yang benar sesuai dengan besar kecilnya tegangan induksi. Nah, untuk besar kecilnya tegangan induksi itu dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi yang pertama di sini adalah banyak jumlah lilitan. Jadi di sini pengertiannya adalah semakin banyak lilitan maka semakin besar nilai GGL-nya. Nah, jadi di sini pertama adalah lilitan berbanding lurus, jadi semakin banyak itu semakin besar. Yang kedua itu adalah besar kuat medan magnet atau kekuatan magnet. Di sini pengertiannya semakin kuat magnet yang digunakan maka semakin besar pula nilai GGL dan arusnya. Nah, yang kedua di sini adalah medan magnet, di sini juga berbanding lurus. Jadi ketika medan magnet semakin kuat maka GGL-nya di sini akan semakin besar. Kemudian yang ketiga di sini adalah kecepatan gerak magnet yang keluar masuk kumparan. Nah, jadi di sini hal ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya sehingga GGL semakin besar. Nah, jadi di sini semakin cepat gerak magnet, maka di sini GGL-nya juga semakin besar. Nah, jadi di sini dari nomor 1 dan 3 di sini semua berbanding lurus. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang A, di sini semakin banyak jumlah lilitan, di sini sama dengan nomor 1. Semakin kecil tegangan yang dihasilkan. Nah, di sini salah, seharusnya di sini semakin besar. Kemudian yang B, di sini semakin lambat magnet digerakkan, di sini sama dengan nomor 3. Semakin kecil tegangan induksi yang dihasilkan. Nah, di sini juga sama. Di sini semakin lambat magnet digerakkan, maka di sini semakin kecil, di sini semakin besar, di sini pun juga semakin besar. Sehingga di sini untuk B di sini benar. Suatu bahan yang berwujud cair yang terkotori oleh zat padat atau bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Pemisahan campuran yang tepat dalam hal ini adalah baik, jadi di sini kita akan mencari pemisahan campuran di sini di mana ada bahan cair dikotori oleh zat padat dan memiliki titik didih yang berbeda. Di sini ada kromatografi, filtrasi, sublimasi, dan destilasi. Baik, pertama-tama di sini akan kita uraikan dulu untuk kromatografi. Kromatografi itu kurang lebih adalah pemisahan molekul di mana di sini pemisahannya berdasarkan perbedaan pola antara fase gerak dan fase diam. Kemudian yang kedua di sini ada filtrasi. Filtrasi ini artinya adalah penyaringan. Biasanya di sini menggunakan media kertas, alat penyaring dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini adalah sublimasi. Jadi dengan cara penyubliman di sini untuk memisahkan benda padat yang terkotori. Di sini contohnya adalah kapur barus yang terkotori pasir. Kemudian yang keempat di sini adalah destilasi atau penyulingan. Di sini pengertiannya adalah dengan cara penguapan atau pengembunan. Baik, dari keempat ini yang sesuai dengan soal nomor 19 di sini bisa dilihat jawabannya adalah destilasi atau penyulingan.
Sebuah lilin dinyalakan sehingga lilin meleleh sebagian dan sumbu lilin sebagian hilang menjadi arang. Berikut perubahan fisika dan kimia yang terjadi secara berturut-turut adalah. Nah baik, jadi dari kasus ini, jadi di sini ada lilin yang dinyalakan. Di sini ada dua perubahan yang bisa kita tuliskan. Yang pertama di sini adalah lilin yang mencair. Ini adalah perubahan fisika. Jadi di sini untuk lilin yang mencair, di sini tidak terbentuk zat baru. Di sini masih sama lilin. Di sini hanya berubah bentuk. Sehingga di sini termasuk perubahan fisika. Yang kedua, di sini ada sumbu yang menjadi arang. Di sini adalah perubahan kimia. Karena di sini dari sumbu yang semula tali di sini menjadi arang, artinya di sini terbentuk zat baru. Sehingga di sini adalah perubahan kimia. Baik, di sini akan kita lihat untuk jawaban yang A, di sini lilin mencair, di sini sudah sesuai fisika dan sumbu hilang. Di sini salah. Seharusnya di sini adalah sumbu menjadi arang. Lilin mencair dan sumbu hilang. Di sini untuk lilin yang mencair di sini sudah benar. Kemudian untuk sumbu hilang di sini salah, seharusnya adalah sumbu menjadi arang. Kemudian yang B di sini sumbu menjadi arang dan lilin mencair. Di sini sudah benar. Namun di sini tidak sesuai dengan pertanyaan karena di sini perubahan fisika dan kimia berturut-turut. Sehingga untuk yang B di sini adalah kimia dan fisika. Kemudian yang C di sini ada lilin mencair dan sumbu menjadi arang. Nah, di sini sudah sesuai. Lilin mencair ini fisika, sumbu menjadi arang di sini kimia. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk yang D di sini adalah sumbu hilang. Di sini salah, sumbu seharusnya menjadi arang dan lilin menjadi arang. Di sini juga jelas salah karena di sini lilin seharusnya mencair. Perhatikan tabel hasil percobaan berikut. Zat yang merupakan asam dan basa berturut-turut adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan ini adalah asam dan basa dari keempat pilihan ini. Pertama-tama di sini akan kita tulis terlebih dahulu untuk ciri-ciri atau sifat asam dan basa. Pertama-tama untuk asam di sini adalah merah. Jadi di sini asam ini adalah merah dan basa itu adalah biru. Kemudian untuk pH dari asam dan basa, jadi di sini ada 7. Untuk asam ini adalah kurang dari 7. Dan untuk basa ini adalah lebih dari 7. Sehingga di sini untuk nomor 1 di sini biru merah lebih dari 7, di sini bukan asam, bukan basa. Untuk nomor 2 di sini merah kurang dari 7, di sini asam. Di sini sesuai merah kurang dari 7. Kemudian nomor 3 di sini biru lebih dari 7, di sini basa. Di sini sudah sesuai biru dan di sini lebih dari 7. Kemudian di sini merah biru kurang dari 7, di sini bukan asam, bukan basa. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Di sini jawabannya yang C, 2 dan 3. Tisna mencatat komposisi makanan pada sebuah kemasan sebagai berikut. Bahan kimia yang ditunjuk oleh tanda panah berfungsi sebagai. Baik, jadi di sini sudah ada komposisi dari suatu makanan. Di sini yang ditanyakan adalah karamel, namun di sini akan kita bahas semuanya agar di sini semua lebih jelas. Pertama-tama di sini untuk jagung. Jagung ini adalah bahan pokok. Kemudian monosodium glutamat atau biasa dikenal dengan MSG, ini adalah penyedap rasa. Kemudian inosinat ini juga sama, penyedap rasa yang biasanya dipakai bersama MSG. Kemudian di sini ada tartrazin, ini adalah pewarna buatan. Kemudian ada kuning FCF, ini juga pewarna buatan. Kemudian di sini ada karamel. Karamel ini yang ditanyakan, karamel itu adalah pewarna alami. Biasanya di sini digunakan untuk memberi warna coklat.
Kemudian di sini juga aspartam. Aspartam ini adalah pemanis. Kalau teman-teman biasa mendengar kata sakarin, aspartam ini adalah temannya untuk sakarin. Di sini sama-sama pemanis. Maka di sini yang ditanyakan ini adalah karamel pewarna, maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar mikroskop berikut dan tabel fungsinya. Jadi di sini ada mikroskop dan di sini ada tabel fungsi bagian-bagian mikroskop. Pasangan yang benar antara bagian-bagian mikroskop dan fungsinya adalah baik. Jadi di sini ada bagian-bagian mikroskop, di sini ada nomor 1 sampai 4 dan di sini ada pasangan untuk fungsinya. Di sini kita mulai dari nomor 1, ini adalah lensa okuler. Jadi lensa okuler itu fungsinya adalah untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Di sini untuk A1 dan Romawi 3, di sini Romawi 3 adalah memfokuskan cahaya yang dipantulkan cermin. Di sini jelas untuk yang A salah. Untuk yang kedua di sini ada revolver. Jadi revolver itu adalah mengatur perbesaran lensa objektif. Di sini 2 dipasangkan dengan 1 Romawi tempat meletakkan lensa okuler, di sini juga salah. Kemudian 3 ini ada meja preparat. Jadi meja preparat ini fungsinya adalah meletakkan objek yang diamati. Di sini 3 dipasangkan dengan Romawi 4. Di sini memutar lensa objektif yang akan digunakan, di sini juga salah. Kemudian yang nomor 4 di sini ada mikrometer. Jadi mikrometer atau biasa disebut pemutar halus itu fungsinya ada 2. Jadi fungsi yang pertama ini adalah menaik turunkan tabung. Jadi di sini menaik turunkan tabung ini untuk mikroskop tabung lurus. Dan satunya itu adalah menaik turunkan meja, ini untuk mikroskop miring. Di sini bisa dilihat, di sini bentuknya adalah mikroskop miring. Jadi di sini fungsinya adalah menaik turunkan meja. Di sini 4 dipasangkan dengan 2. 2 ini adalah menaikkan dan menurunkan meja preparat. Nah, di sini benar untuk nomor 4 dan 2. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.